yang tersembunyi dari sejarah. Ada kebenaran yang sengaja dikuburkan, kebenaran yang dianggap terlalu berbahaya, terlalu radikal, hingga para penguasa pada zaman kegelapan memilih untuk membakarnya, mengutuknya, atau menghapusnya dari ingatan manusia. Dan hari ini kita akan membuka kembali peti mati pengetahuan yang terlarang ini. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar mungkin saja akan mengubah cara Anda dalam memandang Tuhan, agama, dan diri Anda sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Mengapa ajaran spiritualitas ini dikuburkan? Bayangkan, jika Anda hidup di zaman kegelapan spiritual yang bisa saja membuat Anda dihukum mati. Zaman ketika para guru spiritual dipenjara hanya karena mengajarkan bahwa Tuhan ada di dalam diri. Dan inilah yang terjadi pada Syekh Mansur Al-Halaj yang dieksekusi pada tahun 922 Masehi dengan teriakan, "Ana al-Haq, akulah kebenaran." Atau yang terjadi juga pada Giordano Bruno, seorang filsuf yang dibakar hidup-hidup oleh inkuisi gereja karena berani menyatakan bahwa alam semesta tidak terbatas dan Tuhan ada di mana-mana. Mengapa ajaran-ajaran spiritual seperti ini dianggap berbahaya? Karena mereka mengancam dua pilar kekuasaan, otoritas agama yang mengklaim sebagai satu-satunya perantara Tuhan, dan penguasa politik yang takut kehilangan kendali jika rakyatnya merdeka secara spiritual. Tapi, seperti kata pepatah Persia, Anda bisa saja membakar buku, tetapi Anda tidak bisa membakar kebenaran. Ajaran-ajaran ini hingga saat ini tetap hidup, disembunyikan dalam kode, disampaikan secara lisan, atau dikubur di bawah reruntuhan zaman. Zaman kegelapan bukan hanya tentang kurangnya cahaya ilmu pengetahuan, tetapi tentang kegelapan hati, ketika ketakutan dan juga dogmatisme mengubur kebijaksanaan. Di Eropa pada abad ke-12, gereja melarang penerjemahan Alkitab ke bahasa lokal. Sedangkan di dunia Islam, ajaran wahdatul wujud, kesatuan wujud, dituduh sesat. Di India, teks tantra dianggap terlalu transgresif untuk diajarkan di kalangan luas. Tetapi di balik tekanan ini, para guru makrifat membangun jaringan bawah tanah. Mereka adalah pertama Sufi Bektasi di Turki yang menyembunyikan ajaran cinta universal dalam syair dan tarian. Kedua kabalis Yahudi yang menulis rahasia Tuhan dalam kode numerik di kitab Zohar. Ketiga biku Taois di gunung-gunung Cina yang mengembangkan meditasi untuk menyatu dengan Dao. Ternyata mereka tidak menyerah. Seperti kata Rumi, cahaya yang sejati tidak akan pernah padam oleh tiupan angin kebodohan. Mari kita buka 3 kitab terkubur yang pernah mengguncang dunia spiritual. Yang pertama,
Siraj al-Auliya, Pelita Para Wali, yang ditulis oleh seorang guru sufi pada abad ke-10. Dan pada kitab ini mengajarkan, Tuhan bukanlah entitas di langit ketujuh. Tuhan adalah cahaya yang menyala di dalam jantung setiap insan. Namun sayangnya, ajaran ini dihancurkan karena dianggap menghapus batas antara Tuhan dan hamba. Kedua manuskrip Nag Hammadi yang ditemukan di Mesir pada tahun 1945. Teks gnostik ini berisi sabda Yesus yang kontroversial, yang salah satu isinya adalah, bagi yang mengenal dirinya, ia akan menemukan kerajaan Tuhan, dan kerajaan itu ada di dalam dirimu. Gereja awal membakar 90% teks ini. Mengapa? Karena ajaran gnostik menolak otoritas uskup dan mengajarkan keselamatan melalui gnosis pengetahuan batin. Ketiga puisi Rumi yang dihapus. Dalam naskah asli Masnavi, Rumi menulis, jika kamu mencari Tuhan, jangan ke masjid ataupun gereja, carilah ia di cermin jiwamu. Sayangnya, syair ini pun dihilangkan dalam banyak salinan resmi karena dianggap merendahkan ritual agama. Pada tahun 1299, Sultan Ottoman memerintahkan pembakaran semua karya Syekh Ibnu Arabi. Mengapa? Karena ajaran manusia sempurna, insan kamilnya, menyatakan bahwa manusia bisa mencapai makom ketuhanan, sebuah gagasan yang mengancam klaim Sultan sebagai bayangan Tuhan di muka bumi. Sedangkan di Eropa, gereja membentuk indeks buku terlarang, Index Librorum Prohibitorum. Makanya, buku-buku seperti Theologia Germanica yang mengajarkan iman pribadi tanpa perantara dilarang beredar. Bahkan Kopernikus yang membuktikan bumi mengelilingi matahari dianggap mengganggu tatanan teologis. Semua ini bukan hanya sekedar konflik ide. Ini tentang kontrol, seperti dikatakan oleh seorang filsuf Prancis, Michel Foucault. Pengetahuan adalah kekuasaan, dan siapa yang mengontrol pengetahuan, maka ia mengontrol realitas itu sendiri. Dan tahukah Anda bahwa katedral gotik di Eropa menyimpan simbol-simbol makrifat yang terlarang? Lihatlah patung Grand Man di Chartres Katedral, wajah manusia yang menyatu dengan daun. Ini adalah simbol gnostik tentang manusia ilahi yang tumbuh dari alam. Di Istanbul, kompleks Sufi Galata memiliki lorong bawah tanah dengan prasasti, barang siapa masuk ke sini, tinggalkanlah egomu di pintu. Lorong ini adalah tempat para darwis berlatih semedi untuk mencapai tahap fana, kefanaan dalam Tuhan. Saudaraku, sang sejati, di masa modern, peneliti seperti Henry Corbin, beliau menghidupkan kembali filsafat iluminasi Persia. Ia menemukan bahwa ajaran Syekh Shihabuddin Suhrawardi tentang alam imajinal, alam simbolik antara materi dan roh, adalah kunci untuk memahami mimpi dan visi spiritual. Tapi warisan terbesar ada dalam praktek meditasi transenden dan zikir khafi, zikir diam, sebuah metode untuk menyelami lautan nurani yang diajarkan secara rahasia selama berabad-abad lamanya. Inilah bahayanya membongkar yang terkubur. Lao Tzu mengatakan, jalan menuju Tuhan seperti jurang yang indah,
tetapi mematikan bagi mereka yang tidak siap. Di Iran, pada tahun 2000-an, seorang sufi dari tarekat Nikmatullahi dipenjara karena mengajarkan bahwa sholat sejati adalah penyatuan dengan Tuhan, bukan sekedar gerakan fisik semata. Dan otoritas agama menuduhnya merusak syariat. Padahal ajaran-ajaran spiritualitas ini bukan untuk semua orang, karena mereka yang mau mempelajari tentunya membutuhkan bimbingan guru spiritualitas langsung, disiplin yang tinggi, dan hati yang bersih, seperti api yang bisa menghangatkan dan bisa membakarnya. Pertanyaannya sekarang adalah, perlukah kita menggali kembali? Apakah kita perlu membangkitkan ajaran-ajaran spiritualitas ini di zaman yang dipenuhi dengan kebisingan ini? Mari kita renungkan bersama. Di satu sisi, kebenaran adalah hak semua orang. Namun di sisi lainnya, jika Anda menatap jurang terlalu lama, maka juranglah yang akan menatap balik Anda. Tapi izinkan saya berbagi kisah Lala Den, mistiskus Kashmir pada abad ke-14. Ia ditolak oleh masyarakat setempat karena mengajarkan tidak ada kuil, tidak ada masjid, Tuhan hanya ada di hati yang hening. Namun syairnya kini dianggap sebagai permata spiritual Kashmir. Mungkin saja seperti Lala Den, kita perlu keberanian untuk berdiri di tepi jurang, menerima resiko demi kebenaran dari Yang Maha Mutlak. Untuk itu, jadilah seorang pencari, bukan pengikut. Jadilah seorang pemberani, tetapi tetap rendah hati. Dan ingatlah bahwa kitab terbesar bukanlah yang tertulis di atas kertas, tetapi yang telah terukir di dalam hati dan jiwa kita. Jika video ini menurutmu bermanfaat, bagikanlah cahaya spiritualitas ini. Dan ajaran spiritual apa yang menurut kamu masih terkubur di zaman ini? Ditunggu komentarnya. Sampai jumpa di perjalanan spiritualitas berikutnya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.